Halo teman-teman, selamat datang di kelas Mesin Learning. Untuk materi pertemuan pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Artificial Intelligence. Apa sih Artificial Intelligence? Kenapa orang zaman sekarang merasakan bahwa Artificial Intelligence menjadi sebuah tren? Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. Jadi, seperti layaknya manusia, sebuah mesin dirancang untuk menjadi cerdas. Itulah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu berbicara bagaimana mengajarkan mesin supaya dia menjadi pandai. Namanya mesin learning. Dan apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah cognitive system. Bagaimana dia bisa belajar, dia bisa mengetahui sesuatu, dan dari pengetahuan itu dia bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau kita gabungkan semuanya dalam sebuah aplikasi dan menjadikannya dalam bentuk fisik, itulah yang kita sebut dengan robotik, ya. Jadi di sini ada namanya information world, physical world, human world, dan AI, ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, AI, machine learning, dan deep learning. Apa sih kaitannya? Nah, jadi teman-teman saya ceritakan dulu ya. Di tahun 1950-an, manusia mulai berpikir bagaimana untuk mengajarkan mesin. Dan itu dimulai dari sebuah aplikasi ya. Aplikasinya apa? Sebuah game. Sebuah game namanya checker. Jadi komputer diajarkan bagaimana sih bermain checker. Cara ngajarinnya gimana? Ya masukin data. Dalam checker itu ada yang namanya langkah. Harus melangkah ke sini, ke sini, ke sini. Tapi sebelumnya dikasih tahu dulu ada dua warna, ya. Kalau di sini gambarnya hitam dan merah. Biasa juga ada putih dan hitam, ya. Kemudian berapa jumlah langkah yang bisa dilakukan, berapa jumlah kotak yang ada di sana. Jadi komputer diajarkan ya dengan angka-angka yang diinputkan ke komputer. Nah, sampai satu saat, ya komputer tuh ternyata bisa mengalahkan seorang grandmaster, ya. Jadi komputer bisa bermain checker. Nah sekarang mungkin teman-teman melihat di zaman sekarang ada permainan-permainan catur atau yang tren gitu ya di handphone itu ludo gitu. Nah itu karena diajarkan komputernya untuk bermain bersama kita. Ya itu juga salah satu bentuk AI sederhana. Komputernya bisa bermain bersama kita. Nah lebih lanjut lagi apa ya? Di tahun 1980-an komputer sudah bisa membedakan apa yang namanya spam. Jadi kalau teman-teman merasakan sekarang ya, kalau misalkan ada email yang masuk ke email teman-teman sendiri, itu ya, ke inbox teman-teman sendiri, ya komputer sudah bisa membedakan mana yang spam, mana yang bukan spam. Itu bagaimana? Ya itu diajarkan juga. Bagaimana mengajarkannya? Dengan memberitahu teks-teks tertentu, kalimat-kalimat tertentu, kata-kata tertentu yang akan menjadi sebuah spam. Contoh paling gampang apa? Promotion gitu ya. Atau diskon ya, biasanya yang masuk spam itu seperti itu. Atau dari sebuah event atau kegiatan. Jadi kalau emailnya masuk berkali-kali dari satu pengirim yang sama, biasanya dianggap spam. Jadi komputer mulai mengenali langkah-langkah itu. Sampai ke zaman sekarang itu kita sudah masuk ke dunia deep learning, di mana semuanya itu bisa disatukan aplikasi dan peralatan-peralatan tertentu, biasanya sensor, pergerakan fisik ya, berupa mengangkat, mengambil, memberhentikan, gitu ya. Nah itu masuk ke dunia deep learning. Jadi sudah sejauh itu dunia AI berjalan, dan salah satu yang menjadi bagiannya adalah machine learning. Bagaimana mengajarkan sebuah mesin, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, penggunaan machine learning di sekitar kita ya, atau AI di sekitar kita. Yang paling mudah apa ya? Namanya penggunaan machine learning untuk ya, atau AI untuk menerjemahkan bahasa. Nah, teman-teman sudah pakai di mana? Di yang namanya Google Translate ya. Google Translate itu menerjemahkan bahasa. Dulu Google Translate itu terbatas bahasanya ya. Hanya 5 bahasa besar yang bisa diterjemahkan. Sekarang
bahasa apapun ada, bahkan bahasa daerah di Indonesia itu bisa diterjemahkan menggunakan Google Translate ya. Kemudian apalagi ya, ini facial recognition. Siapa sih yang nggak kenal yang namanya filter di Instagram, di TikTok gitu ya, bisa mengenali mana wajah kita dan dibuat wajah kita menjadi bentuk tertentu atau wajah kita menjadi lebih cantik gitu ya, lebih ganteng dengan facial recognition. Jadi mesin tuh udah bisa ya mengenali wajah kita yang mana gitu ya. Nah, itu salah satu penggunaan AI lagi. Kemudian apa? Chatbots ya. Jadi kalau kita pakai ya aplikasi di marketplace, sebut saja namanya misalkan Tokopedia, Shopee ya, ada robot yang ditaruh untuk membalas chat kita. Nah, biasanya mereka menjawab apa? Menjawab yang namanya FAQ ya. Jadi frequently asked question gitu, yang paling sering ditanyakan. Nah, mereka sudah bisa dijawab oleh robot. Nah, jadi robot itu mengenali kata-kata tertentu. Jadi mereka akan jawab ya. Dan bukan cuma kata-kata tertentu, tapi ada susunan kalimat tertentu mereka bisa jawab tanpa operator manusia ya. Nah, tapi kalau udah rumit tentu pakai operator manusia. Kemudian ada yang namanya personal assistant. Siapa yang tidak tahu yang namanya Siri ya? Siapa yang tidak tahu yang namanya Cortana ya? Di Google ada Oke Google. Jadi kalau kita sebutkan itu nanti mereka membantu ya. Jadi misalkan kita bilang ke handphone kita ya atau ke laptop kita, "Hai Siri," gitu ya. Tolong cari alamat ini ya, mereka akan bisa mencari, atau tolong putarkan lagu. Nah, itu bentuk AI. Kemudian ada yang namanya purchase recommendation. Nah, teman-teman suka merasakan gini nggak? Teman-teman pakai alamat email yang sama antara YouTube, Tokopedia, Instagram misalkan ya, atau YouTube, aplikasi marketplace lain ya di luar itu, dan Instagram. Nanti tiba-tiba teman-teman tuh mencari barang misalkan di Tokopedia, nanti tiba-tiba di Instagram teman-teman ada promosi barang tersebut atau barang sejenis ya. Di YouTube teman-teman iklannya mendekati iklan-iklan tersebut gitu ya, iklan dari marketplace tersebut. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena ada AI yang berjalan di email teman-teman ya, ditanamkan juga di YouTube dan kerjasama dengan marketplace. Nah, itu ada AI yang berjalan merekomendasikan pembelian tertentu, produk tertentu kepada teman-teman. Ya, itu penggunaannya di sekitar kita. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di masa COVID-19 ini, apa sih perannya dari AI ya? Banyak teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk men-tracking ya. Jadi kalau dulu tracking tuh susahnya adalah tidak semua orang melaporkan gitu ya. Tapi kalau dengan aplikasi ini ya, tracking itu jadi dari pelaporan diinput ke komputer, nanti dipetakan kira-kira ya tempat ini potensinya seperti apa, tempat ini akan melonjak kah atau akan segera berkurang. Nanti ada pemetaannya menggunakan AI, dan AI-nya yang sendiri yang akan belajar, oh dari data-data ini mereka akan melakukan proses tertentu dan memprediksikan hasil tertentu atau merekomendasikan hasil tertentu. Jadi di sini harus lebih banyak misalkan lakukan vaksin atau menyediakan tempat tidur di rumah sakit lebih banyak misalkan di daerah ini. Nah, itu jadi membantu pengambilan keputusan. Selain itu di dalam dunia kedokteran ya, yang lain itu bisa mendeteksi hasil CT scan. Jadi ini perbandingannya gimana? Biasanya membandingkan dengan alat CT scan-nya sendiri ya, kemudian nanti dibandingkan dengan hasil dari AI. Nanti AI itu akan membedakan, kalau di sini dilihat teman-teman, dari warna ya, dari data misalkan suhu yang dimasukkan, dari data denyut jantung gitu ya. Kalau ini kan bicaranya paru-paru seseorang ya, kena COVID atau enggak. Jadi nanti dilihat ya pergerakan paru-parunya. Nanti dibandingkan antara hasil CT scan dengan hasil AI ya, dan itu biasanya membantu dunia kedokteran ya. Oh, ini yang kena COVID seperti ini yang normal seperti ini, dan jadi lebih mudah untuk mendeteksi seorang terkena COVID dan tingkat keparahannya pun bisa diketahui ya. Kemudian ada yang namanya chatbot di aplikasi ini, misalkan Halo Dokter gitu ya. Nah, kita tuh dibantu ya untuk penyakit-penyakit tertentu, mereka akan dibantu jawab oleh AI sebelum kita bertemu dengan dokter ya, dalam bentuk manusia yang akan menjawab permasalahan kita di Halo Dokter.
Ya, kurang lebih seperti itu masa COVID. Nah, ada juga aplikasi AI dalam membantu kita menerjemahkan bahasa, bahkan membantu kita untuk belajar bahasa gitu ya. Nah, jadi ini contohnya ya, Duolingo, Orai. Jadi kita bisa ngomong sama mereka, kita bisa ngobrol gitu ya sama untuk beberapa kalimat-kalimat tertentu, dan kita pun bisa minta mereka mengajarkan, oh cara ngomongnya seperti apa sih, cara bicaranya dalam bahasa ini seperti apa sih. Jadi kita tinggal masukkan kalimatnya, nanti mereka yang akan membantu menjawab, dan nanti pun hasil dari pembelajarannya mereka yang akan petakan, dan kita melihat oh kita kurangnya di sini, kita harus tambahin di sini. Dan itu akan diajarkan oleh AI sebelum nanti ada pembelajaran dengan manusianya ya. Jadi ada pilihan untuk belajar juga dengan manusianya, tapi lebih mudah belajar dengan AI. Kenapa? Karena kan manusia terbatas ya, secara waktu ya, secara tempat. Nah, kalau ini kita bisa 24 jam belajar sesuai dengan waktu kita sendiri, tempat kita sendiri ya. Oke. Nah, jadi AI itu sudah mendekati kemampuan manusia, teman-teman ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, statistik ya, dalam mengenali ya, speech recognition, mengenali kata-kata manusia itu sudah akurasinya di atas 95% ya. Ini mungkin teman-teman mau membuktikannya apa? Coba teman-teman pakai ya di Google gitu ya, mengetiknya dengan speech recognition, jangan pakai keyboard. Nah, rata-rata Google sudah bisa kenali. Yang penting jangan salah itunya ya, pilih bahasanya Indonesia dan kita bicara bahasa Indonesia. Pilih bahasa Inggris, kita bicara dalam bahasa Inggris dengan spell yang jelas gitu ya, maka mereka bisa mengenali. Kemudian dalam speech identification dalam teks gitu ya, kebalikannya nih ya, dalam sebuah teks dia baca dari teks tersebut ya, itu sudah di atas 90%. Nah, kemudian dalam mengenal gambar ya, kesalahan visual, nah contoh yang tadi face recognition mengenali muka, itu tingkat kesalahannya sudah di bawah 5% ya. Jadi dengan kata lain AI sudah mendekati kemampuan manusia ya. Karena seringkali manusia juga kalau dibacakan teks itu ya, suruh tulis ya, itu masih bisa salah-salah tuh ya. Oh apa nggak jelas gitu. Nah, jadi sama lah, manusia pun ada tingkat kesalahan. Nah, tapi AI itu sudah bisa mendekati itu ya. Jadi tingkat kesalahannya ya kurang lebih samalah dengan manusia, keberhasilannya sama dengan manusia, walaupun tentu manusia tuh bisa lebih baik ya. Jadi dalam beberapa aspek ya, berpikir, belajar, bicara, AI udah dapat meniru manusia ya. Sorry ini kecepatan ya. AI sudah meniru manusia, tapi ya di beberapa aspek ya belum ya. Tapi kalau dunia ini berkembang terus ya, dunia AI berkembang terus, bagaimana dengan masa depan kita? Mungkin itu boleh dipikirkan ya teman-teman. Oh, apakah kita akan tergantikan? Banyak yang nanya gitu, tergantikan gitu ya dengan AI ya. Kita pikirkan jawaban itu sama-sama ya. Oke. Saya tidak akan bahas ke sana. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana manusia melatih mesin mengenali gambar? Ya, gimana sih caranya? Ya, nah, kita akan lihat ya. Nah, jadi cara manusia belajar ya dengan cara mesin belajar kurang lebih sama. Ya. Yang paling penting harus ada apa dulu ya? Yang pertama ya. Nah, jadi manusia tuh terimanya bentuknya data. Maksudnya data gimana, Pak? Ya, manusia kan terima data ya. Jadi dari kecil diajarkan yang namanya suara, ya. Data berupa suara, gitu ya. Orang tua mengajarkan anak bicara, misalkan papa, mama. Gitu. Jadi diajarkan terus dikasih tahu sampai lama-lama masuk ke dalam pikiran dan akhirnya bisa masuk ke dalam bentuk fisik. Manusia bisa mengucapkan dengan lidahnya papa, mama, misalkan. Kemudian dikenali warna, dikenali belajar menulis gitu ya. Tapi pada intinya belajarnya apa? Pola. Jadi terus kalau diajarkan terus itu, kenapa sih anak kecil tuh bisa bahasa otomatis dengan sendirinya ya? Karena ada pola yang diulang-ulang terus ya. Jadi kata-katanya diulang terus dan mereka masuk ke dalam pemikirannya ya, ke dalam ditaruh ya di dalam otak manusia berupa memori, lama-lama diingat. Nah, itu yang coba dilakukan pada mesin. Ya, tapi tentu mesin masih memiliki keterbatasan karena selain mesin tidak memiliki emosi ya, mesin juga kan tidak bisa dimarah-marahin gitu ya.
dia sedih atau apa. Jadi tidak bisa dikasih tahu seperti itu ya. Kalau manusia kan bisa ditekan sedikit supaya lebih kuat gitu ya, supaya lebih di-push. Nah, kalau mesin kita tidak seperti itu. Yang penting untuk mesin adalah data dan polanya harus diajarkan terus. Ya, diajarkan terus, nanti dia bisa mengenali sesuatu. Nah, saya berikan contoh. Ya, jadi ini lihat di sini dia terima data ya berupa teks, gambar, suara. Kemudian dia akan deteksi pola dan latih sesuai pola. Nanti dia akan mengupdate pemahaman prediksi untuk pembantu pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau mesin itu terimanya data terus ya, tanpa di sini dibilang tanpa keingintahuan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nih dilakukan oleh Chemolek. Chemolek itu salah satu organisasi di bawah universitas terbuka ya, di bawah Fakultas Teknik Informatikanya di universitas terbuka. Jadi dia mengajarkan apa? Mengajarkan bagaimana sebuah buah-buahan itu nutrisinya seberapa banyak. Nah, jadi yang diajarkan dulu apa? Bagaimana sebuah mesin mengenali buah dulu. Jadi kasih tahu ini buah apa, ini buah apa, ini buah apa ya. Jadi banyak gambar dimasukkan, gambar buah. Ya, jadi mesin tuh kenal, oh ini buah, ini bukan buah. Jadi harus membedakan dulu. Ya, dari situ baru nanti dikasih tahu, misalkan berdasarkan warna, ini nutrisinya seberapa banyak. Berdasarkan bentuk ini, oh dia kenal nih apel gitu ya, atau pear. Jadi dia kenal, oh ini nutrisinya berapa banyak. Data apa yang dimasukin ya, data nutrisi buah-buahannya. Kalau warnanya mulai menguning gitu ya, dikasih tahu komputernya if yellow gitu ya, nanti ininya apa. Jadi kasih tahu warna seperti ini, kemudian bentuk seperti ini, ada misalkan di bagian tertentu ada warna coklatnya sudah mulai membusuk, nutrisinya jadi berapa. Nah, itu lebih jauhnya bisa sampai seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah foto dulu, data foto buah-buahan sebanyak-banyaknya, kemudian warna kita beritahu ke komputer, data nutrisi dimasukkan. Nanti dilatih ya. Itu kurang lebih cara mesin belajar. Ya, nanti lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, ya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau mulai nih ya? Oh, kenal nih dunia AI. Ya, ini teman-teman ya. Ada yang dimulai dari bahkan anak SD pun bisa belajar ya, SMP, SMA. Nah, ini belajarnya dari sini. Jadi link-link yang ada di sini teman-teman nanti teman-teman silakan tuliskan ya, dan teman-teman coba ya untuk belajar seperti apa sih AI itu ya, dari yang paling sederhana. Kemudian ini yang punya Google ya untuk belajar bagaimana sebuah AI. Jadi teman-teman bisa mencoba ya simulasi mulai dari mengajarkan mesin ya. Nanti dilihat ada di Google jelaskan langkah-langkahnya. Oh, harus sediakan foto, harus sediakan misalkan pergerakan tangan, harus sediakan gambar tertentu, teks tertentu, atau menulis sesuatu gitu. Nanti diajarkan komputernya. Silahkan teman-teman coba di Google/education ya di sana. Nah, kemudian ini juga ya yang lain yang lebih tingkat lanjut ya. Ada salah satunya namanya TensorFlow ya. TensorFlow ini untuk lebih lanjut ya, melihat alur data pergerakannya seperti apa, dan nanti kita pakai untuk mengambil keputusan. Ya, itu silakan teman-teman coba. Nah, apa sih yang menjadi tools ya machine learning, atau bagaimana mengajarkan mesin supaya dia punya kecerdasan buatan? Toolsnya apa aja ya? Ada 15 open source ya, yang gratis ya, ini dirangkum oleh Springboard ya, dan kita akan pakai beberapa ya. Pertama ya, yang kita akan pakai adalah Python ya, nanti kita akan sama-sama belajar teman-teman ya. Kemudian untuk machine learning toolsnya kita pakai scikit-learn ya, mungkin kalau ada waktu kita akan belajar WK ya, deep learning kita tidak sentuh dulu ya. Kemudian kita akan pakai visualization toolsnya Jupyter Notebook. Kalau nanti penentuan untuk suplemen masih cukup waktunya, kita akan belajar Matplotlib ya. Kemudian kita akan pakai analytical toolsnya Spark ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar juga bagaimana menghubungkan itu dengan database ya, di SQL ya, di Pandas ya. Kita akan hubungkan, termasuk mendeploy-nya ya di dalam sebuah website ya, teman-teman. Jadi ini beberapa kita akan pakai, termasuk nanti ada penggunaan KNIME ya,
tambahan machine learning tools-nya ya yang kita akan sama-sama pelajari. Oke, teman-teman, itu kurang lebih ya sekilas ya untuk membuka kelas machine learning ini ya, teman-teman. Teman-teman boleh baca-baca ya, teman-teman boleh lihat-lihat referensi yang lain mengenai machine learning ya. Dan nanti kita akan sama-sama belajar lebih lanjut lagi mengenai tools-tools yang digunakan dan bagaimana menerapkan itu pada sebuah data dan sampai nanti mendeploy ke dalam sebuah aplikasi, entah itu aplikasi desktop, website maupun mobile. Ya, itu saja dari saya untuk pertemuan satu ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti kita di pertemuan kedua.